Beberapa waktu yang lalu, Sinteyong dan Erick Thohir telah sepakat jika keduanya akan melanjutkan kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah perpanjangan kontrak Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Namun kini meski telah sepakat, nyatanya Sinteyong belum melakukan tanda tangan secara resmi. Hal yang membuat dirinya bisa dibajak oleh tim lain. Salah satunya adalah Korea, yang baru-baru ini terlihat gencar melakukan pendekatan dengan STY. Lantas respon seperti apa yang diberikan oleh PSSI? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, setelah memecat Jurgen Klinsmann, Korea langsung mencari sosok penggantinya. Ada beberapa nama pelatih yang langsung dirumorkan bakal menjadi nahkoda baru bagi The Taeguk Warriors. Yang pertama adalah Jesse Marsch. Mantan pelatih Leeds tersebut dinilai pantas sebagai suksesor Klinsmann. Tapi sayang Jesse Marsch memutuskan untuk menolak dan memilih bergabung bersama Kanada. Setelah Marsch gagal, Korea coba mendekati Jesus Casas. Tapi lagi-lagi usaha dari KFA kembali menemui kegagalan setelah pelatih asal Spanyol tersebut memilih setia bersama timnas Irak. Berkat penolakan-penolakan itulah membuat Federasi Sepak Bola Korea semakin bingung. Kini untuk sementara posisi pelatih masih dipegang oleh Kim Do-hoon dan dirinya telah memimpin 2 pertandingan Korea di babak kualifikasi Piala Dunia. Tapi nantinya saat bermain di babak ketiga, Korea sudah harus menentukan sosok pelatih baru. Pelatih yang pastinya diharapkan mampu mengantarkan Son Heung-min dan kawan-kawan lolos ke putaran final Piala Dunia. Saat KFA masih bingung mencari sosok pelatih yang pas, tiba-tiba ada salah satu media Korea yang memberitakan jika Federasi Sepak Bola Korea siap membajak Sinteyong dari Indonesia. Mereka coba memanfaatkan situasi yang terjadi saat ini. Situasi yang dimaksud adalah saat Sinteyong belum melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak bersama Timnas. Padahal kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Media Korea pun semakin percaya diri dan menilai jika KFA akan segera membajak Sinteyong dari Indonesia, mengingat sang pelatih saat ini juga berada di negaranya. PSSI sudah mengirimkan surat tanda tangan 2 minggu yang lalu. Sebelum Korea mendekati Sinteyong, ternyata PSSI sudah memberikan final kontrak sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi sayang sampai saat ini kontrak tersebut masih belum ditandatangani oleh Sinteyong. Menanggapi hal itu, Ketua PSSI yakni Erick Thohir akhirnya buka suara. Menurutnya alasan STY belum tanda tangan adalah karena dirinya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach STY hampir 2 minggu lalu, tapi tentu hari ini dia akan sedang beristirahat. Kemarin STY ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami harus menunggu recovery STY, kata Erick Thohir pada media. PSSI pasrah jika Sinteyong kembali melatih Korea. Jika seandainya ketertarikan Korea benar-benar besar, maka PSSI harus memberikan respon apakah tetap mempertahankan Sinteyong atau tidak. Namun tetap saja, PSSI tidak memiliki hak, mengingat kontrak dari Sinteyong akan segera habis. Maka dari itu, Erick Thohir mengaku pasrah jika seandainya Sinteyong kembali menjadi pelatih dari Timnas Korea. Kami punya hubungan yang baik dengan Sinteyong. Kalaupun dari Timnas Korea menginginkan Coach Sinteyong, saya tidak bisa melarang, kata Erick Thohir melanjutkan. Efek PSSI banyak menuntut Sinteyong. PSSI tampaknya harus benar-benar belajar saat mereka dibuat kelimpungan soal masalah Sinteyong.
Itu terjadi karena sebelumnya PSSI memberikan target yang begitu berat bagi pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut. Target yang dimaksud adalah saat STY harus membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Setelah target itu dipenuhi, PSSI kembali melunjak dan memberikan target kepada STY untuk membawa Indonesia U23 lolos dari fase grup di ajang Piala Asia. Kini setelah semua target tersebut dipenuhi, giliran Sinteyong yang mempermainkan balik PSSI. STY menanggapi dengan santai dan siap PHP Korea. Sebelum huru-hara ini terjadi, Sinteyong pernah menanggapi soal masalah kontraknya dengan Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu pun mengatakan, jika tanda tangan kontrak bisa dilakukan dengan cara apapun. Sinteyong kemudian memberikan kode jika ia akan segera melakukan tanda tangan untuk melanjutkan misinya bersama Timnas Indonesia. 사인은 전자 사인도 되니까 언제든지 할 수 있을 것입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. Calon kuat jika Sinteyong pergi. Meski Sinteyong telah menunjukkan indikasi bakal bertahan, tapi PSSI tetap harus siap mencari sosok penggantinya. Salah satu sosok terdepan yang bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah Giovanni Van Bronckhorst. Selain sudah memiliki cukup pengalaman di Eropa, Van Bronckhorst juga berasal dari Belanda, yang seharusnya bisa dengan mudah melakukan komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia. Kini menarik dinantikan bagaimana ending dari masa depan Sinteyong. Apakah melanjutkan kontraknya bersama Indonesia atau memilih kembali pulang dan jadi pelatih bagi Son Heung-min dan kawan-kawan? Dan semuanya akan terjawab dalam beberapa hari ke depan, paling tidak sebelum bulan Juni ini berakhir. Jadi itulah drama yang terjadi saat Sinteyong jadi rebutan antara Indonesia dengan Korea. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.